Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Madina dari kelas 3C Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan Enron. Jadi, tolong disimak ya teman-teman. Enron adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam, khususnya energi bumi seperti gas alam. Enron didirikan pada tahun 1985 dan dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Kenneth Lay. Perusahaan ini dulunya pernah menempati posisi ke-7 sebagai perusahaan terbesar di Amerika. Dan perlu diketahui, Enron adalah sebuah perusahaan merger dari perusahaan Hudson Natural Gas dan perusahaan pipa di Nebraska. Kecurangan pertama yang terjadi yaitu pada tahun 1987 yang dikenal dengan kasus Fala. Dua karyawan melakukan pertaruhan terkait perdagangan pasar minyak dan perusahaan tersebut mendapatkan banyak keuntungan dari sana. Namun, hal itu segera diketahui oleh pihak auditor perusahaan karena ada transaksi yang mencurigakan. Kedua karyawan tersebut lalu dipecat, dan setelah kasus itu terungkap, Lay selaku CEO enggan bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, Enron menjadi perusahaan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta dolar dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Maka dari itu, tidak heran mengapa Enron sempat menduduki posisi ke-7 sebagai perusahaan terbesar di Amerika. Dan dalam upayanya untuk memperluas pertumbuhan bisnis perusahaan, Enron menerapkan strategi bisnis diversifikasi, yaitu dengan cara mengoperasikan berbagai macam aset. Perkembangan pesat Enron telah menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Dan pada tahun 1999, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56%, dan pada tahun 2000 sebesar 87%. Namun, sebelum dilanjut, pada kasus ini, lembaga-lembaga eksternal yang juga ikut bertanggung jawab adalah Arthur Andersen. Satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron telah memenuhi GAAP atau Generally Accepted Accounting Practices. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini telah melebihi wewenang dari akuntan publik pada umumnya. Namun, selama proses merger antara Hudson Natural Gas dan Internord, ternyata Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada MC Kinsey & Co. MC Kinsey pada saat itu menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling. Dan pada tahun 1989, Kenneth Lay mempekerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Kemudian, Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi risikonya dengan menjadikan minyak dan gas sebagai objek jual beli. Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Selama perjalanan ini, Jeffrey Skilling diangkat sebagai CEO Enron dan merekrut berbagai karyawan-karyawan yang unggul dalam future atau derivatif. Dalam perekrutan tersebut, Jeffrey Skilling merekrut Andrew Fastow pada tahun 1990. Andrew adalah seorang ahli keuangan. Ia direkrut untuk membantu dalam menjalankan bisnis.
Sejalan dengan dipilihnya pemimpin baru bagi Enron, sistem ekonomi perusahaan tersebut mengalami kemajuan yang pesat. Namun, cara-cara yang dilakukan oleh petinggi Enron bersifat sangat licik karena mereka manipulasi banyak data dan proyek fiktif. Enron mengalami permasalahan pada awalnya karena untuk memasuki banyak pasar perdagangan memerlukan sejumlah uang. Ia memerlukan uang tersebut untuk membangun infrastruktur, transportasi, gudang, dan pengiriman komoditas. Namun, jika Enron mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama. Pengaruh besarnya nilai hutang ke perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula resikonya, yaitu pertama, dapat mengakibatkan penurunan investasi. Kedua, dapat memicu bank menarik dananya. Ketiga, investor juga akan kurang tertarik untuk menginvestasikan uangnya kepada perusahaan yang mempunyai banyak utang. Lalu yang terakhir, selain itu, citra dan nama baik perusahaan akan terlihat kurang baik. Maka dari itu, Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya ke dalam laporan keuangan. Kemudian di tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaannya berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,1 miliar dolar. Selanjutnya, Enron menempatkan sahamnya sebesar 62 juta dolar. Itu semua terjadi karena hutang yang dipinjamnya tidak dilaporkan. Maka, pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Mereka juga percaya bahwa Enron akan mengalami peningkatan laba setiap tahunnya. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya per saham. Hal itu menyebabkan para investor mulai curiga. Sharon Watkins sebagai wakil presiden yang bekerja di perusahaan Enron mulai menyadari bahwa ketika harga saham turun akan memicu tidak solvable-nya entitas. Ia pun mencoba memperingatkan Kenneth Lay, akan tetapi peringatannya tidak digubris. Kebangkrutan Enron Corporation. Pada akhirnya, di tanggal 30 November, Enron Corporation pun bangkrut. Lalu, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. Namun, belum sempat pengajuan tersebut diterima, Enron telah mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan di tanggal yang sama. Penyebab kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan perusahaan ini adalah banyaknya Special Purpose Entities atau SPE, yaitu kontrak yang diterima dan dipinjamkan, serta hutang kerjasama yang tidak tercatat ke dalam neraca, sehingga terjadi selisih atau ketidakcocokan ketika dilakukan konsolidasi yang mengakibatkan nilai ekuitas perusahaan jatuh. Perusahaan juga melakukan markup atau meningkatkan laba dan menyembunyikan hutangnya dari pihak investor dan pemegang saham serta publik agar kelihatan bonafit. Manipulasi angka laporan keuangan dengan tujuan untuk menarik minat investor untuk menanam saham di perusahaan. Kemudian, diikuti dengan kebangkrutan perusahaan, penyebab Enron bangkrut mulai mendapati titik terang. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, sehingga terjadi penghambatan terhadap proses peradilan. Setelah kasus Enron dan KAP Anderson terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Anderson oleh otoritas keuangan di Amerika Serikat. Nah, itu dia tadi video tentang kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan Enron. Semoga kalian dapat mengambil pembelajaran dari video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.